yang beragama Islam semuanya puasa. Orang teman saya yang kakak itu ikut puasa. Saya bilang, kenapa kamu puasa? Kan kamu punya kewajiban puasa. Oh, saya juga terikat pada kewajiban puasa. Malah 40 hari. Kita cuma 30 hari. Orang-orang Katolik itu 40 hari puasanya. Tetapi tidak ditentukan pada bulan apa. Kalau kita kan ditentukan pada bulan Ramadan. Kalau mereka bulan apa saja, pokoknya setahun 40 hari. Nah, supaya puasanya bareng katanya, jadi dia menyesuaikan diri dengan orang-orang Islam, orang Islam yang kebanyakan. Jadi dia ikut berpuasa pada bulan Ramadan supaya puasanya bareng. Jadi orang-orang sebelum Islam itu sudah berpuasa. Jadi tradisi puasa itu adalah tradisi keagamaan yang dilaksanakan, yang sudah dilaksanakan sebelum Islam turun, sebelum Islam versi Nabi Muhammad turun. Terus yang kedua, saya pernah puasa bareng juga dengan orang Hindu. Waktu itu saya satu apartemen dengan orang Hindu. Saya tidak tahu bahwa dia itu orang puasa. Saya bulan Ramadan puasa saja. Ternyata dia juga ikut puasa. Saya tanya, kenapa kamu puasa? Saya bilang, saya juga suka puasa. Dalam agama saya juga ada ajaran puasa. Oh, ada ajaran puasa, iya. Jadi bareng puasanya supaya bareng, bukannya bareng. Kalau sahur kadang-kadang dia sahur, kadang-kadang tidak sahur. Kalau saya selalu sahur. Nah, jadi puasa itu merupakan ajaran agama-agama sebelum Islam juga. Nah, diceritakan sebelum Nabi Muhammad menerima perintah puasa, karena perintah puasa itu tidak otomatis Nabi Muhammad jadi Rasul langsung wajib puasa, tidak. Yang tadi saya bacakan Al-Baqarah ayat 183 itu turun pada tahun kedua Hijriah, di setelah hijrah ke Madinah. Selama Nabi Muhammad di Mekah belum ada perintah puasa, karena Nabi Muhammad itu di Mekah. Nah, kemudian hijrah ke Madinah. Begitu hijrah ke Madinah pun belum ada perintah puasa. Baru tahun kedua hijrah, sudah 2 tahun di Madinah, baru turun surat Al-Baqarah ayat 183 yang tadi itu. Diceritakan oleh salah satu hadis bahwa surat ini turun pada bulan Sya'ban. Jadi kira-kira 1 bulan sebelum Ramadan ayat itu turun dulu. Jadi bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Jadi sebelum tahun kedua Hijriah, sebelum ayat ini turun, tidak ada kewajiban puasa bagi Nabi Muhammad itu, juga para umat, para pengikutnya. Otomatis selama di Mekah belum turun surat ini. Sebab surat-surat yang diturun di Mekah itu biasanya surat-surat pendek, surat Al-Ikhlas, surat Al-Kafirun, itu semuanya turun di Mekah. Sedangkan surat-surat Al-Quran yang turun di Madinah biasanya surat-surat panjang, surat-surat panjang yang berisi hukum-hukum, yang berisi tuntunan ajaran. Itu biasanya turunnya di Madinah, bukan di Madinah pada periode di Madinah ya. Jadi bukan hanya, mungkin saja di turunnya bukan di kota Madinah, seperti al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam Madinah, itu maksudnya Madaniyah. Tapi turunnya itu bukan di Madinah, itu di Arafah. Arafah itu dekat Mekah pada Haji Wada. Jadi pada periode Madinah, jadi bukan di Madinah. Yang disebut dengan surat Madaniyah itu bukan surat yang turun di Madinah, tapi surat yang turun pada periode Madinah. Sedangkan surat-surat Makkiyah adalah surat-surat Al-Quran yang turun pada periode Mekah. Pada periode Mekah itu sebelum hijrah ke Madinah. Setelah hijrah ke Madinah, lain lagi ceritanya. Di Madinah itu lebih masyarakatnya lebih teratur sampai sekarang. Jadi lebih ditongkrongi oleh Nabi Muhammad di Madinah itu. Kalau di Mekah itu kan berebut wewenang, berebut pengaruh, berebut kekuasaan dengan orang-orang kafir Quraisy, kayak Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab.
itu semuanya di Mekah. Jadi berebut pengaruh. Jadi Muhammad itu tidak tentrem membina masyarakatnya di Mekah itu. Oleh karena itu hasil binaan Muhammad dengan hasil binaan antara di Mekah dengan Madinah itu berbeda. Sampai sekarang suasana Mekah dengan suasana Madinah itu sangat berbeda. Kalau suasana Mekah itu lebih keras perjuangannya, lebih keteraturannya itu lebih rendah. Kalau Madinah itu lebih teratur, lebih santun. Masyarakat Madinah itu lebih teratur, lebih santun, lebih sarapan lah. Itu sampai sekarang. Itu efek dari pembinaan Rasulullah. Nah, sekali lagi surat Al-Baqarah ayat 183 yang mewajibkan puasa itu turunnya pada periode Madinah pada tahun kedua Hijriah, pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah baru turun ayat Al-Quran itu. Tetapi meskipun turunnya tahun kedua Hijriah, masyarakat Muslim pengikut Nabi Muhammad sebelum turun ayat itu sudah ada kewajiban puasa. Cuman puasanya beda. Puasanya 3 hari selama 1 bulan, 3 hari dalam 1 bulan. Jadi bulan ini 3 hari, bulan ini 3 hari, bulan ini 3 hari. Jadi dalam dijumlahkan hampir sama. Jadi dalam 1 tahun itu 36 hari. Tapi dituntut sebulan dia 3 hari, sebulan dia 3 hari, sebulan dia 3 hari. Itu puasa sebelum turun ayat itu. Jadi puasa sebelum diwajibkan melalui surat Al-Baqarah ayat 183, kewajiban puasanya dilaksanakan 3 hari setiap bulan. Jadi lebih lama ya. Jadi 1 tahun itu 12 bulan kali 3, 36 hari. Kalau kita kan cuma 30 hari. Nah, setelah turun surat Al-Baqarah ayat 183, kewajiban puasanya ditetapkan pada bulan Ramadan. Itu pada ayat setelahnya 184 185 itu dijelaskan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Jadi dipilihnya bulan Ramadan itu karena banyak peristiwa pada bulan Ramadan. Pada Ramadan itu kemenangan Badar pada bulan Ramadan. Pak Indonesia juga sama, kemerdekaannya pada bulan Ramadan. Tanggal 17 Agustus tahun 45 itu hari Jumat bulan Ramadan. Jadi banyak sekali perintah isyarat-isyarat kemenangan umat Islam pada bulan Ramadan. Nah, siapa tahu bulan Ramadan sekarang ini juga kita akan mendapatkan kemenangan yang lain. Mungkin harga minyak turun bulan Ramadan sekarang ini. Mungkin ya. Atau juga mungkin kita mendapatkan pemimpin yang lebih berpihak pada Islam. Amin. Nah, jadi insya Allah mudah-mudahan pada bulan Ramadan itu banyak sekali peristiwa-peristiwa penting, termasuk turunnya Al-Quran itu pertama kali pada bulan Ramadan. Jadi beda dengan pertama kali surat Al-Quran turun. Kalau nuzulul Quran itu turunnya Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Perintah kepada Jibril ini berikan kepada Nabi Muhammad. Itu dari Allah kepada Jibril itu pada malam Lailatul Qadar. Nah, kata Jibril, baik, Allah akan saya sampaikan ini kepada Muhammad. Nah, Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran dari Allah kepada Jibril sekaligus, tidak dicicil, sekaligus 30 juz itu. Jibril tahfikan kepada Nabi Muhammad. Itu pada malam Lailatul Qadar. Kalau nuzul Quran itu untuk pertama kalinya turun dari Allah kepada Muhammad melalui malaikat Jibril pada tanggal 17 Ramadan. Jadi 17 Ramadan itu untuk pertama kalinya Al-Quran disampaikan kepada Nabi Muhammad, yaitu surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu 5 ayat pertama itu pada 17 Ramadan. Jadi beda nuzul Quran dengan 17 Ramadan. Kalau Lailatul Qadar, Nabi Muhammad sendiri tidak tahu kapan itu. Hanya dikira-kira pada tanggal lebih kurang bulan Ramadan. Itu mah perkiraan. Diperkirakan jika nama pada tanggal lebih kurang mungkin tanggal 21, mungkin tanggal 23, mungkin tanggal 25. Oleh karena itu kita disunahkan untuk itikaf
pada bulan Ramadan malam liburan. Jadi 10 malam terakhir itu mulai dari 21, 22, 23 sampai tanggal 30 itu disunahkan untuk itikaf. Itikaf itu tata cara yang dilakukan untuk menjemput malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itu biasanya dijemput oleh umat Islam kita sekarang ini melalui itikaf di masjid. Jadi disunahkan itikafnya. Jadi tidak tahu kan lirik Qurannya itu, siapa tahu kata kita 21 buat kata Gusti Allah Makarak 22. Kan tidak tahu. Sekarang juga sudah ada perbedaan satu Ramadan. Perbedaannya mungkin kalau beda sehari maka lirik Qurannya juga beda. Nah, untuk menghindari kesalahan hitungan maka Nuseum Al-Qati tanggal 20, 22, 23 sampai tanggal 10 hari kita itikaf. Insya Allah kita pun akan melaksanakan itikaf nanti di musola-musola sini atau di sini. Itikafnya itu dalam rangka menjemput malam Lailatul Qadar. Kenapa dijemput? Karena malam Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Luar biasa. Jadi kalau kita ibadah pada malam Lailatul Qadar itu sama dengan 1000 bulan kita beribadah. Kalau kita salat 2 rakaat pada malam Lailatul Qadar sama dengan salat 1000 bulan. Luar biasa. Jadi itu tidak datang tiap malam dalam 1 tahun, hanya pada malam-malam, hanya 1 malam pada 1 tahunnya itu. Jadi jangan kita lewatkan itu. Nah, supaya kita tidak terlewatkan, karena kita juga tidak tahu kapan datangnya Lailatul Qadar, nggak poe malam Lailatul Qadar. Disebut malam Lailatul Qadar itu perhitungan Nabi Muhammad juga. Kata Nabi Muhammad, jika nama dina malam Lailatul Qadar bulan Ramadan. Itu pun Nabi Muhammad tidak meyakinkan, tidak pasti. Itu hanya perkiraan Nabi Muhammad. Tapi kan ada perkiraan Nabi Muhammad mah cenderung benar kan? Karena wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak pernah Rasulullah mengatakan sesuatu kecuali atas bimbingan wahyu. Jadi kalau Nabi Muhammad memperkirakan Lailatul Qadar pada tanggal lebih kurang, itu merupakan bimbingan wahyu, atas bimbingan wahyu. Nah, jadi karena dasarnya wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Oleh karena itu kita percaya saja pada perkiraan Nabi Muhammad karena tidak ada yang tahu. Jadi Jibril itu tidak memberitahu kepada Nabi Muhammad. Muhammad misalnya Lailatul Qadar itu pada tanggal sekian, tidak pernah diberitahu Nabi Muhammad. Oleh karena itu Nabi Muhammad tidak memastikan kapan Lailatul Qadar itu turun, hanya perkiraan saja. Nah, sekali lagi puasa ini adalah perilaku ibadah agama yang sudah diwajibkan kepada umat sebelum kita juga. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Jadi umat sebelum kita juga ada kewajiban puasa. Ya khususnya agama-agama samawi ya. Agama samawi itu agama Yahudi, agama Nasrani itu agama samawi, agama langit. Kalau agama bukan langit, agama dunia itu seperti Hindu, Buddha itu memang diciptakan atau ditemukan oleh umat manusia sesudah kita, setelah zamannya kita. Seperti Hindu Buddha itu kan pada sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Jadi sudah jauh setelah Nabi Muhammad turun. Dan jadi pada umat-umat di luar pengikut agama samawi pun sama, ada tradisi melaksanakan puasa. Jadi tradisi melaksanakan puasa itu merupakan ritual keagamaan yang sudah dilaksanakan oleh agama-agama yang lain pun sama. Nah, kita diwajibkannya pada bulan Ramadan sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran. Coba ibu bisa baca surat Al-Baqarah ayat 183, 184, 185, 186. Itu dibaca, direnungkan terjemahnya, dibaca terjemahnya, itu akan diketahui bahwa kenapa bulan Ramadan menjadi bulan diwajibkannya puasa.
Tapi kalau misalnya kita darurat, misalnya sakit, perjalanan atau lain-lain, tidak puasa juga tidak apa-apa, tapi tetap harus dibayar pada bulan-bulan di luar Ramadan. Jadi puasa itu tetap harus dikodok. Pada puasa itu merupakan kewajiban apabila tertinggal pada bulan Ramadan. Nah, jadi sekali lagi puasa itu merupakan ritual keagamaan yang sudah diwajibkan kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad pun sama. Jadi sebelum kita juga sudah. Bahkan umat Nabi Muhammad pun sebelum turun surat Al-Baqarah ayat 123 sudah ada kewajiban puasa juga.